Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa pelindung kami dan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dihantar kembali memasuki hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman. Mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, atas tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mempengaruhi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ayub 19 ayat 25 yang menyatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Penebusku hidup. Itulah judul renungan kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini. Hidup ini ibarat barang pecah belah yang perlu dijaga, dilindungi, dan ditopang oleh berbagai nasihat, petua, petunjuk, janji-janji, dan jaminan. Namun semua yang datang dari manusia terbatas, penuh kekurangan, dan seringkali mengecewakan. Namun sesuatu yang dari Allah membangkitkan semangat dan memberi pengharapan, karena Allah bukan manusia yang lemah dan penuh tipu daya dan dusta. Bilangan 23 ayat 19. Rasa senang dari Ayub tertuang dalam kalimat, "Penebusku hidup." Dan memang ia hidup. Penebus yang hidup adalah Yesus Kristus. Dan untuk merasakan dan menikmati kuasanya, kita harus lebih dahulu mengenalnya secara pribadi. Saya ulangi lagi. Untuk menikmati kuasanya, kita harus lebih dahulu mengenalnya secara pribadi. Tidak akan mungkin seseorang merasa aman, tenang, sukacita, dan dapat mengatakan bahwa penebusku hidup tanpa ia sendiri mengenal sang penebus itu sendiri. Karena kalimat penebusku hidup adalah ungkapan pengalaman seseorang yang telah berjumpa secara pribadi dengan sang penebus dan merasakan atau menikmati kuasanya. Mungkin kita semua telah mengalami atau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saya pribadi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan kuasanya di sepanjang perjalanan kehidupan saya hingga saat ini. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kalimat "aku tahu" adalah kalimat yang membuktikan pengalaman seseorang. Itulah kekristenan itu. Jadi sekali lagi,
Itulah kekristenan itu. Ketika kita tahu ya, bahwa kita memiliki pengalaman ya, pengenalan akan Yesus Kristus secara pribadi, sehingga kita tidak ragu-ragu mengatakan aku tahu. Kekristenan bukanlah sekedar agama, bukan sekedar suatu kegiatan yang menjalankan sebuah liturgi yang teratur. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, bukan pengalaman orang lain. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar mengikuti liturgi di masing-masing ya denominasi gereja. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Nikodemus, bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah pengalaman bersama Sang Penebus melalui jamahan Roh Kudus. Jika kita tidak mengalami hal ini, lalu apapun yang kita kerjakan dalam relasi bersama Tuhan hanyalah kegiatan manusiawi, sesuatu yang menjadi beban di bahu dan bukan nyanyian di hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kelahiran baru adalah pintu masuk ya, pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kita telah mengenal siapa Sang Penebus dan merasakan kebaikannya dalam hidup kita, ibadah kepadanya lalu menjadi kesukaan. Mazmur 122 ayat 1. Roh kita lalu bernyala-nyala dalam melayani Dia. Roma 12 ayat 11. Pikirannya, yakni pikiran Tuhan Yesus, lalu menjadi pikiran kita. Pertama Korintus 2 ayat 16. Hatinya lalu menjadi hati kita. Hidup kita lalu bukan kita lagi, tetapi Ia yang tinggal di dalam kita. Itulah ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan mengalami kuasa-Nya. Jika kita berkata seperti Ayub, aku tahu penebusku hidup. Lalu di dalam kalimat ini akan terselip tanggung jawab untuk memberitakannya kepada orang lain. Jadi ketika kita diselamatkan, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus meneruskannya, menyampaikan kepada orang lain. Terlebih-lebih kepada mereka yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Karena kita ditolong untuk menolong. Sekali lagi kita ditolong untuk menolong. Diberkati untuk memberkati, ditebus untuk membawa orang berdosa menerima penebusannya, dan kata lain menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Memproklamirkan Injil penebusannya adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Jadi terkadang kita mungkin berpikir atau mengatakan pemberitaan Injil hanya tugas dan tanggung jawab pendeta, penginjil, presbiter atau majelis jemaat, penatua, diaken, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ya, memproklamirkan Injil penebusan Yesus Kristus adalah tanggung jawab setiap orang percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan, baik laki maupun perempuan. Dan sasaran pelayanannya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Kita melakukannya dengan doa, dana, mensponsori para misionaris dan secara pribadi, dan melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Terkadang kita mengatakan bagaimana saya menyampaikan Injil kerajaan surga mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Sekali lagi, ada berbagai macam cara menyampaikan berita Injil. Kita berdoa bagi mereka yang dapat menjangkau ujung-ujung dunia atau pelosok-pelosok negeri. Jika kita ada dana, kita mensponsori mereka, para misionaris, para penginjil, untuk melakukan penginjilan atau secara pribadi. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Seperti saat ini, saya sedang menyampaikan berita Injil melalui media sosial, melalui YouTube. Dan nanti Bapak Ibu, saudara-saudari yang digerakkan hati oleh kuasa Roh Kudus dapat meneruskannya kepada sanak saudara kita, kepada sesama kita. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus segera dan tidak menunda-nunda, apalagi untuk saat ini, karena waktunya sudah sangat-sangat dekat. Sudahkah Anda mengenal Sang Penebus dan menjadikan Dia Sang Penebus dalam hidup Anda? Ini pertanyaan bagi kita semua, bukan hanya bagi Bapak Ibu, tetapi juga bagi saya dan keluarga. Terlebih-lebih bagi mereka yang belum mengenal atau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan benar, apakah kita sudah mengenal Sang Penebus kita? Jika belum, lalu kenapa tidak sekarang? Sekali lagi, kalau belum, mengapa bukan sekarang saja untuk mengenalnya? Saat yang tepat bukan besok, tetapi sekarang. Sekali lagi, saat yang tepat untuk mengenal penebus kita bukan besok, tetapi sekarang. Ia tetap menunggumu dengan ketokannya yang lembut pada pintu hatimu. Wahyu 3 ayat 20. Bukalah sekarang. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang adalah penebus kami yang hidup. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Ingatkan kami, bukan hanya menyatakan bahwa Engkau penebus kami yang hidup, tetapi kami mengenal-Mu, dan pengenalan kami harus meneruskannya kepada sesama kami, kepada setiap orang, terlebih mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana cara yang kami menyampaikannya? Tuhan telah menyatakannya dengan doa, dengan dana, secara pribadi, atau dengan apa yang kami lakukan saat ini. Dan terlebih-lebih ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimanapun kami berada, pikiran, tutur, dan perbuatan kami, sesungguhnya kami telah menyatakan Injil Yesus Kristus ketika kami tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi larangan dan apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat, yaitu menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.